Polresidrap Polda Sulawesi Selatan menggelar press release akhir tahun untuk menyampaikan capaian kinerja, evaluasi, dan keberhasilan selama tahun 2024. Acara yang berlangsung di Mapolres Sidrap, Jalan Baumas CP nomor 1 Pangkajene, Kecamatan Maritengah, Kabupaten Sidrap ini dipimpin langsung Kapolres Sidrap, AKBP Dr. Fantri Taherong, SHSIKMH, didampingi Wakapolres Kompol Ahmad Rosma, Kabag Ops Polres Sidrap, Kompol Nasri, serta para PJU Polres Sidrap. Kapolres Sidrap AKBP Dr. Fantri Taherong SHSIKMH memaparkan kinerja Polres Sidrap yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberantasan narkoba, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, hingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di bidang lalu lintas. Polres Sidrap berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dengan komunitas dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan edukasi. Program-program yang direncanakan mencakup penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan patroli jalan raya, serta sosialisasi masif terkait keselamatan berkendara. Dengan langkah-langkah ini, Polres Sidrap berharap dapat terus menekan angka kejahatan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Alhamdulillah pagi ini kami kesempatan untuk memberikan informasi terkait dengan pekerjaan Polres Sidrap selama 1 tahun di tahun 2024, dan di akhir tahun ini kami akan melaporkan rilis akhir tahun khususnya Polres Sidrap. Berdasarkan program unggulan Polres Sidrap yang kita sudah laksanakan, di poin 1 adalah memakmurkan tempat ibadah. Program ini juga sudah berjalan lancar dengan Jumat Curhat, kemudian pembersihan masjid, kemudian sholat subuh di masjid, dan seluruh personil melakukan kegiatan yang sama di polsek-polsek. Kemudian untuk peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, alhamdulillah berjalan lancar dan baik. Sampai saat ini seluruh kegiatan dan gangguan kamtipmas yang dilaporkan di Polres Sidrap dapat tertangani dengan baik. Nanti akan kami laporkan rinciannya. Kemudian pemberantasan kriminal dan penyebaran narkotika juga alhamdulillah di 2024 ini kita mengalami banyak peningkatan prestasi, termasuk satu diantaranya adalah PPPU dari Predikat Crime Narkoba, dan ini merupakan kali pertama Polres di jajaran Sulawesi Selatan menangani TPPU. Kemudian untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, alhamdulillah Polres Sidrap ada di peringkat ketiga seluruh Sulawesi Selatan. Penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia, jadi meliputi beberapa aspek seperti pelayanan penjagaan penerimaan laporan di SPKT, kemudian SKCK di intelijen, dan lalu lintas pelayanan SSW. Kemudian penguatan sinergis serta kolaborasi dengan para Forkopimda ini juga sudah terlaksana dengan baik. Termasuk kemarin kita sama-sama melaksanakan pilkada serentak, dan alhamdulillah Kabupaten Sidrap mendapatkan juara atau peringkat ketiga nasional pelaporan hasil rekapitulasi terbaik seluruh Indonesia, dan Polres Sidrap juga mendapatkan apresiasi terbaik pertama di seluruh jajaran Sulawesi Selatan yang melaksanakan pilkada dalam kondisi aman dan terkendali. Kemudian di prioritas nomor 6, peningkatan kapasitas serta kesejahteraan personil, alhamdulillah kita terus meningkatkan ini, dan tentunya rencana-rencana ke depan kita akan membangun fasilitas-fasilitas yang layak untuk seluruh anggota yang ada di Polres Sidrap. Untuk rekapitulasi penanganan 1 tahun kegiatan di Polres Sidrap, saya mulai dari Reskrim. Di tahun 2023 jumlah laporan polisi yang masuk itu sebanyak 646 kasus, kemudian selesai 603 kasus dengan persentase 93,34%. Luar biasa. Terima kasih Bapak Kasat Reskrim Adiasu yang sudah maksimal. Kemudian di tahun 2024 lintas tahun
Di akhir ini jumlah LP ada peningkatan menjadi 700 kasus dan selesai 660 kasus dengan persentase 94,28%. Ada peningkatan, tapi juga persentase penyelesaiannya luar biasa sangat tinggi. Terima kasih Bapak Kasat Reskrim serta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya pengungkapan kasus. Nah, untuk kasus menonjol di tahun 2023 ke 2024 itu ada penganiayaan ringan, penganiayaan berat, maaf. Kemudian ada pembunuhan, ada curat, kemudian ada curanmor dan pencurian hewan. Ini juga data realnya nanti bisa diberikan konfirmasi ke Kasat Reskrim. Kemudian ada kasus yang merupakan atensi dan prioritas Presiden dan Kapolri. Yang pertama, judi online. Kita sudah menangani kasus judi online yang sekarang tersangkanya sudah berada di belakang kami. Ini berkat kerja keras Satuan Reskrim Polres Sidrap serta seluruh personil Polres Sidrap untuk mendukung program Akta Cita Presiden yang menjadi prioritas Bapak Kapolri juga, untuk menindaklanjuti, untuk menindak seluruh pelanggaran termasuk judi online yang sangat meresahkan masyarakat. Ada barang bukti yang disita merupakan unit komputer PC, kemudian ada komputer mini, kemudian ada handphone, kemudian ada juga yang handphone yang berisi aplikasi Hack Domino. Jadi modusnya adalah penjualan chip. Ini sudah kita lakukan penegakan hukum. Kemudian ada juga judi online yang sementara berproses. Juga sama, kita menyita barang bukti uang, kemudian tabungan, lembar catatan, beserta HP dengan SIM card-nya. Kemudian ada kasus penyalahgunaan BBM subsidi. Ini sudah kami tindaklanjuti juga dengan tersangka yang sudah berada di belakang kita. Barang buktinya ada kendaraan, kemudian STNK, kemudian jergen berisi bahan bakar serta timbangan serta corong plastik. Ini juga sudah dalam proses. Kemudian yang update adalah tindak pidana perdagangan orang. Jadi suami memperdagangkan istrinya melalui aplikasi micet. Ini sudah kita tangani. Ada di sini? Ada ya. Suaminya mana? Di dalam. Oke. Ini kita sedang tangani, baru yang paling update. Jadi tersangka ini menjajakan jasa untuk pelayanan melalui aplikasi micet. Nah, ini sudah dalam sementara proses. Kemudian yang rekan-rekan lihat di depan Polres itu ada 8 unit kendaraan hasil pengungkapan Satreskrim Polres Sidrap, kasus tipu gelap. Jadi modusnya adalah rental mobil kemudian digelapkan. Nah, rekan-rekan bisa lihat kendaraannya ada di depan. Ini kasus terbesar, kendaraannya ada 8 plus ada kendaraan motor juga dengan tersangka wanita ATN, dan sekarang juga sudah diamankan oleh Polres Sidrap. Itu dari Reskrim. Kemudian untuk narkoba, sepanjang tahun 2023 di sana ada 77 kasus, selesai 84 kasus termasuk kasus tunggakan tahun lalu. Kemudian jumlah tersangkanya ada 140 orang, persentase penyelesaian 109% karena menyelesaikan perkara di tahun lalu. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa. Terima kasih Pak Kasat Narkoba. Dan di tahun 2024 jumlah LP-nya ada 83. Kemudian selesai 119 termasuk tunggakan di tahun 2023. Jumlah tersangkanya ada 77 orang. Persentase penyelesaian sebanyak 143%. Ini hampir selesai seluruhnya, bahkan lebih. Untuk jumlah BB tahun 2023, sabu 3,148327 gram. Kemudian ekstasi 65 butir, ganja 2 kilo,
daftar G 2039 butir. Kemudian untuk jumlah BB tahun 2024, sabu 194,4184, kemudian ekstasi 644 butir, 644 butir. Kemudian uang tunai sebesar 28.293.189, ini yang menjadi BB dari TPPU. Kemudian tanah senilai 200 juta, ini juga BB TPPU. Dan perbandingan jumlah kasus 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami tren peningkatan dan penyelesaiannya juga meningkat. Namun untuk jumlah tersangka ini mengalami penurunan. Demikian untuk narkoba. Dan untuk lalu lintas di tahun 2023 jumlah LP yang masuk ada 161, terdiri dari kasus laka yang meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan kerugian materi. Yang melapor adalah 161, kemudian selesai 150. Kemudian di tahun 2024 yang melaporkan 163 dan selesai 151. Ada tren peningkatan pelaporan sebanyak 2 di tahun 2024 dari tahun 2023. Kemudian ada peningkatan penyelesaian sebanyak 1 di tahun 2024. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Kasat Lantas Polres Sidrap yang sudah memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sidrap.